Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Ya, puji Tuhan, kita boleh kembali ke dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu. Ini satu kesempatan ya, yang indah untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema besar kita, yaitu mengalami kebaikan dan keindahan Tuhan. Nah, tapi subtemanya hari ini adalah hidup di luar Kristus, Bapak Ibu. Coba kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau ayat 1 sampai 4 kita sudah merenungkan yang lalu, kalau nggak salah saya menyampaikan, saudara, lebih tepatnya tahun lalu ya. Mungkin sudah lupa, tapi saya ingat ada satu bagian yang sangat penting, yaitu Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, yang berbunyi demikian. Yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kemudian dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saudara, judulnya adalah hidup di luar Kristus tadi ya, ayat 5 bagian B. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan, ini Yohanes 15 itu kan perkataan Yesus khusus kepada murid-muridnya. Nah dimulai pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Itu perkataan Yesus pada murid-muridnya di mana dia akan mau mati, saudara. Gitu ya. Nah, jadi alegoris ini atau kiasan ini, Bapak Ibu, ditujukan kepada murid-muridnya. Nah, ternyata ada dua kelompok orang Kristen sebenarnya. Ya, ini tidak bicara di luar Kristen, tapi ini bicara tentang orang Kristen. Jadi ada dua kelompok orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen yang hidup di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, ada orang yang hidup di luar Kristus. Makanya tadi Yesus mengatakan apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalau di dalam Kristus, nah bahasa Yunani-nya en Christo. Nah, itu Kristo ya. Itu artinya Kristus. Wah, pakai bahasa Yunani, saudara. Pak Gembala pakai bahasa Ibrani. Yada, Sema, itu bahasa Ibrani. Yada itu melihat atau mengenal, Sema itu mendengar. Wah, keren, saudara. Anak saya juga Yoseba. Nah, Yoseba itu juga bahasa Alkitab di 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Gitu ya. Ceritanya Yoseba itu punya suami namanya Imam Yoyada. Kemudian menyelamatkan anak raja dari pembunuhan nenek lampir, yaitu nenek Atalia namanya. Nah, dia membinasakan semua anak raja. Nah, kemudian Yoseba ini menyelamatkan anak raja. Kenapa? Karena ini ahli waris, namanya Yoas. Nanti dibaca ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Nah, ketika saya khotbah itu, Bapak Ibu, istri saya lagi hamil. Makanya saya janji di hadapan jemaat waktu itu, kalau anakku perempuan akan aku beri nama Yoseba. Nah, ternyata betul. Maka itulah ceritanya. Nah, teman-temannya di sekolah waktu itu bingung. Nama kok Yoseba? Apa itu Yoseba? Keren dikit lah. Kerennya apa? Yosefa, gitu ya. Di dalam ayat paralelnya itu Yehoseba. Sebenarnya sama aja, mau Yosefa mau Yoseba. Kalau belajar bahasa Ibrani itu
Bad kalau pakai titik itu kan keras, bisa diterjemahkan ba. Tapi kalau tidak ada titiknya diterjemahkan apa? V. Ya, nabi, nafi. Nah, gitu saudara-saudara. Itu kalau mau belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani di kelas hari Selasa tahun depan, saudara-saudara. Kalau mau ikut, gitu ya. Nanti bahasa Yunaninya juga ada. Ya, nah, Bapak Ibu, itulah jadi nama-nama di dalam Alkitab. Nah, kalau Gracia sih enggak ada di Alkitab ya. Ya bahasa Yunani grace, gracia, ya anugerah, ya ada juga sih di dalam Alkitab. Ya keren nama-nama Alkitab semua Bapak Ibu. Nah yang terpenting adalah di dalam Kristus apa di luar Kristus. Nah bahasa Alkitab ya en Christo, di dalam Kristus itu ya ini Paulus yang singgung. Ya 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus orang itu menjadi ciptaan baru. Jadi sebenarnya kalau saudara mengaku, oh aku kelompok orang yang hidup Kristenku di dalam Kristus, harusnya sudah menyadari yang namanya apa? Status sebagai ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setelah menjadi ciptaan baru, maka orang itu bisa hidup baru. Ya, jadi itu urut-urutannya ya. Ciptaan baru itu status satu kali, hidup baru itu terus-menerus. Nah, itu bahasanya Paulus, saudara, diperbarui hati dan pikiranmu. Nah, itu tensesnya itu terus-menerus, saudara. Tapi kalau sebelum ada satu lagi, sebelum ciptaan baru itu apa? Mundur lagi namanya. Ini juga satu kali peristiwanya. Lahir baru. Jadi kalau orang Kristen belum lahir baru, jangan harap jadi ciptaan baru, jangan harap bisa hidup baru. Pertanyaannya kalau begitu, jenis orang Kristen itu hidup di dalam Kristus apa masih di luar Kristus? Ya, kalau di dalam Kristus harusnya sudah lahir baru, sudah menjadi ciptaan baru, kemudian hidup baru yang terus-menerus diperbarui. Nah, ketika orang Kristen itu, saudara, menjadi ciptaan baru dan hidup baru, maka bisa mengalami kebaikan dan keindahan Tuhan. Itu pasti, saudara. Ya. Nah, hari Rabu kemarin saya tanya satu-satu peserta di kelas itu, ceritakan pengalamanmu ketika mengalami kebaikan dan keindahan Tuhan. Gitu ya, saudara, satu-satu ngomong. Ya, kapan mengalami kebaikan dan keindahan Tuhan? Kapan sukacita di dalam Tuhan? Karena Yohanes juga mengatakan, tinggallah di dalam kasihku dan kamu akan mengalami sukacita. Jadi saudara, orang Kristen itu tuntutannya begitu, saudara. Jadi tidak ada istilah separuh di sini, separuh di sini, atau abu-abu, nggak ada. Hitam atau putih, tidak ada mirip hitam mirip putih, alias abu-abu atau mangkak ya, saudara ya. Kan nggak seneng kita warna kayak begitu, saudara. Nah, di dalam Kristus begitu. Jadi bahasanya Paulus, di dalam Kristus lahir baru. Lalu yang kedua, kalau di dalam Kristus, Roma pasal yang ke-8 itu, apa itu, saudara? Hidup dipimpin Roh Allah, maka disebut anak-anak Allah. Betul, saudara? Sebab kalau hidup dipimpin Roh, pasti bertolak belakang dengan hidup dipimpin daging. Di situ dikatakan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi kalau di dalam Kristus harus hidup dipimpin Roh sesuai kehendak Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan. Iya. Tidak boleh hidup menurut keinginan daging, hawa nafsu yang membinasakan, kata Alkitab. Tidak. Tapi kenyataannya orang Kristen masih di mana, Bapak Ibu? Nah, akhirnya muncullah yang kedua. Mereka mengaku Kristen, tetapi sebenarnya Kristennya bukan di dalam Kristus, tapi di luar Kristus. Jadi kembali ke kesaksian orang-orang tadi, ya, bersukacitanya seperti apa, pengalamannya bagaimana di dalam melayani Tuhan atau hidup Kristen, ya, bekerja dan lain sebagainya. Ada yang menjawab, ya, ketika sudah diselamatkan, aku bisa percaya Yesus, yaitu bukan karena kemampuanku. Walaupun diajak orang, kalau Roh Kudus belum bekerja, tidak buka hatiku, ya aku nggak bisa juga untuk percaya Yesus, ya saudara. Jadi ada yang menyadari, mengalami yang seperti itu. Nah, malam ini kita boleh merenungkan, apakah kita semua sudah hidup di dalam Kristus? Nah, kalau sudah hidup di dalam Kristus, harusnya bisa mengalami kebaikan dan keindahan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah hidup di luar Kristus seperti apa? Ya, oke, yang lalu ini sudah saya sampaikan ya.
Hidup di luar Kristus itu gambarannya, coba saudara baca, adanya diganti diri kita sendiri ya. Ya, sebut nama sendiri boleh saudara. Mungkin kita mengatakan begini ya, saya mungkin telah dibaptis di gereja ini. Siapa yang pernah dibaptis di gereja ini? Itu ya. Jadi sejak awal di situ. Kemudian apa? Dibesarkan di gereja itu. Terus apa lagi saudara? Melayani di gereja itu. Kemudian apa lagi? Menikah, diberkati juga di gereja ini umpamanya. Terus mati juga yang ngurusi Pak Bambang, Pak Gembala, gitu ya saudara. Terus apa lagi? Dimakamkan atau dikremasi yang ngurusi juga gereja, tetapi masih berakhir di neraka. Itu gambarnya kan mengerikan saudara. Banyak orang berbondong-bondong, mungkin ratusan, mungkin ribuan, puluhan ya saudara. Kita kan nggak sampai ratusan ya, puluhan ya saudara. Puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan berbondong-bondong masuk gereja, tapi ujung-ujungnya menuju kepada kebinasaan. Nah, mengapa? Karena dikatakan apa? Orang itu hanya ada di dalam gereja dan bukan di dalam Kristus. Dengan kata lain masih hidup di luar Kristus. Dengan kata lain ini Kristen apa ini saudara? Ini Kristen agama. Kristen apa? Legalitas, Kristen rutinitas. Bapak Ibu, coba kita renungkan di tahun yang baru ini ya. Kalau hidup Kristen kita seperti ini, jangan harap kita mengalami kebaikan dan keindahan Tuhan. Yang seperti apa? Saudara. Ya, jadi hanya Kristen KTP. Ya memang Kristen itu agama ya, sebenarnya bukan agama, tapi karena masuk di negara kita kategori agama ya sudah dimasukkan agama. Tapi sebenarnya kan kekristenan itu bukan agama. Kalau begitu kekristenan itu apa? Kalau bukan agama, pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Pengalaman apa? Yang mengalami kebaikan dan keindahan Tuhan. Bagaimana diselamatkan, bagaimana Roh Kudus bekerja, kita menjadi hidup baru, kemudian ada sukacita, kemudian ada komitmen, ada usaha keras untuk apa? Kata Tuhan apa? Berpindah ya, dari dalam maut kepada hidup, dari kiri ke kanan, dari dunia memilih Tuhan. Nah, jadi nggak ada di tengah-tengah, saudara. Ya, dari jalan yang luas dan lebar menuju kepada jalan yang sempit, seperti itu, saudara. Jadi nggak ada di tengah-tengah supaya aku bisa kanan kiri oke gitu. Enggak, saudara. Mesti pilih salah satu. Nah, itu Kristen sejati. Kristen yang merupakan pengalaman di mana Tuhan mengubah hidupnya. Jadi bukan sekedar agama, rutinitas, kebiasaan saja, tapi tanpa didasari dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bahkan ya saya sedih sekali kalau ada orang berkata, "Hore, gak kebaktian, kenapa? Ada acara." Loh, kok jadi begitu saudara? Persoalan ada acara iya, tapi jangan sampai hore, senang ya, gak ibadah karena ada kerjaan. Nah ini kan kacau ini saudara. Ya, nah jangan sampai kita begitu saudara. Malah seolah-olah apa? Menghindar gitu. Bahkan cari-cari kerjaan, cari-cari apa saudara-saudara supaya nggak beribadah. Wah ini kan mengerikan saudara. Nah jadi pertanyaannya, di dalam Kristus kah atau masih di luar Kristus saudara? Makanya hari ini kita belajar, kita merenungkan. Kalau kita di luar Kristus tidak dapat berbuat apa-apa, gitu ya. Dan ujung-ujungnya apa? Menuju kepada kebinasaan. Dan yang sangat mengerikan, coba satu ayat 1 Petrus di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-17 ya, tidak di situ saya baca, saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Wah ini mengerikan dong, saudara. Di situ dikatakan apa? Di dalam gereja, di dalam rumah Allah, penghakiman itu dimulai. Nah coba lihat, sebab telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat 18. Jika orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Coba lihat Bapak Ibu, penghakiman dimulai di mana? Di dalam rumah Allah, di dalam gereja. Mungkin saudara bertanya,
Yang menghakimi siapa? Dihakimi oleh apa? Gitu ya saudara. Kira-kira menurut saudara, siapa yang menghakimi kita? Pak pendeta yang berkhotbah menghakimi saudara? Atau siapa yang menghakimi? Dan firman Tuhan di dalam gereja, penghakiman itu pertama kali dimulai. Dan siapa yang menghakimi? Oleh apa penghakiman itu terjadi? Apa saudara? Ya Pak pendeta berkhotbah, pembicara menyampaikan firman Tuhan. Iya. Jadi siapa yang menghakimi? Yohanes pasal yang ke-12 itu ya, ayat-ayat terakhir. Di situ dikatakan yang menghakimi itu adalah firman Tuhan. Ya, yang menghakimi adalah firman Tuhan. Kapan penghakiman itu terjadi? Di dalam rumah Allah. Sejak kapan? Ya sejak umur hidup kita di dunia ini. Jadi sepanjang hidup kita ini dihakimi, saudara. Dihakimi oleh firman. Gitu ya. Ketika kita lupa, kita diingatkan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita ditegur. Kemudian kita dikembalikan. Bapak Ibu merasakan yang begitu? Berarti benar-benar firman Tuhan itu bermanfaat di sana. Menurut 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Menegur kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan si A si B itu salah, ayo kembali. Nah, itu fungsi dari firman. Ya di luaran memang banyak yang menghakimi ya, saudara-saudara, silahkan. Tapi kata Alkitab tadi bahwa penghakiman dimulai dari rumah Allah melalui apa? Khotbah firman Tuhan yang kita dengar selama ini. Seperti malam hari ini kita semua dihakimi. Seolah-olah ada pertanyaan yang apa saudara? Diberikan kepada kita semua. Hidup kita ini di dalam Kristus apa di luar Kristus? Benar merasakan begitu saudara? Sudah melayani Tuhan, sudah setia beribadah kepada Tuhan, seolah-olah ya bersungguh-sungguh, macet-macet. Memang luar biasa ya hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya kena lamanya exit tol Bapak Ibu gitu ya. Tolnya sih lancar, exitnya itu yang padat gitu ya saudara. Wah biasanya setengah jam itu udah nyampe sini, tadi itu 1 jam loh. Ya coba kalau nggak lewat tol, bisa besok pagi baru nyampe saya saudara. Gitu ya. Nah, jadi luar biasa mau datang, ya saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tapi kan pertanyaannya, ya kena ke kita ya. Di dalam Kristus apa di luar Kristus? Nah, kenapa penghakiman itu tadi dimulai di dalam gereja? Karena di dalam gereja itu, nah ini Tuhan memberikan ilustrasi perumpamaan yang menjelaskan kondisi orang Kristen itu jenis domba atau kambing. Ada toh Bapak Ibu? Ya, yang domba yang seperti apa, yang kambing seperti apa. Ya, Tuhan berkata yang domba di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Kenapa disebut domba, kenapa disebut kambing? Baca ya Matius pasal yang ke-25. Ada orang Kristen model begitu? Nah, apalagi kalau bicara karakternya, bacaan kita, kitab apa Yeskiel ya. Renungannya siapa yang kena domba dan kambing itu? Saudara, lupa ya, sudah lewat soalnya pasal-pasal yang kemarin-kemarin itu. Jadi karakternya domba dan kambing itu beda, saudara. Kalau kambing itu setelah minum air, airnya dikeruhkan, dikotorin. Pakai apa? Pakai kakinya keruh, atau yang kedua pakai air kencingnya. Nah itu kambing. Jadi jahat sekali nggak, saudara? Setelah itu dia tinggal cari air yang bersih lagi. Lalu air yang kotor diminum oleh domba-domba. Nah digambarkan begitu loh, saudara. Ya digambarkan seperti itu. Terus yang kedua apa? Kambing, nanduk-nanduk. Saudara, nanduk gembalanya atau nanduk temannya atau nanduk domba yang lain sampai keluar. Nah itu jenis kambing loh saudara. Gitu ya. Nah makanya Tuhan berkata tetap ada di dalam kandang itu. Ya kamu harus gembalakan. Saudara. Dan itu terus ada Bapak Ibu. Kalau semua domba puji Tuhan. Domba itu kan karakternya taat, nurut. Ya kan ada apa short video gitu ya saudara-saudara ya. Coba lihat domba-domba itu. Ketika yang manggil orang lain gak peduli. Tapi kalau yang manggil gembalanya nurut. Ya ada ya saudara-saudara ya. Wah bener nih apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal namanya satu per satu gitu ya saudara. Tapi yang kambing enggak. Oke yang kedua apa saudara? Di dalam gereja itu ada jenis gandum, jenis lalang. Gandum itu apa? Berat. Kalau lalang itu kan ringan.
Sampai Tuhan pernah berkata kepada Simon Petrus ya, saudara. Dikatakan apa? Simon, Simon, lihat, iblis menampi kamu seperti apa? Gandum. Kalau berat, gandumnya pasti dia akan turun ke dalam apa ini? Tampahnya ya, ibu-ibu. Tapi kalau kulitnya atau kotorannya, dia akan keluar dari tampah itu dengan kata dia terbang dan lalu jatuh. Di kitab Daniel juga ada tulisan di dinding, bunyinya masih ingat kitab Daniel? Mene tekel uparsi. Ya, wah artinya apa itu? Raja bingung, dapat penglihatan begitu, lalu nggak ada yang mengartikan. Daniel memberitahu ya, ternyata ya salah satu bagiannya, tuanku ditimbang terlalu ringan. Nah, jenis gandum itu berat, kalau lalang ringan. Apanya yang berat, apanya yang ringan? Tentunya bukan berat badan kita ya, tapi kerohanian. Kan ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani, betul? Tubuh jasmani ada yang kurus-kurus saja, oke, dari dulu kurus ya. Ada orang berkata ukuran celana ini dari dulu sekarang nggak berubah, ukuran baju dari dulu sampai sekarang nggak berubah, kayak Pak Bambang nggak berubah, saudara. Karena dari dulu ya begitu, ya, saudara. Tapi ada orang yang ya sudah program diet dan lain sebagainya, tapi ketika ketemu, loh, kok mekar lagi? Iya Pak, wes gagal, angel Pak. Loh angelnya di mana sih? Kan dulu sudah berhasil kurus. Ya iki loh Pak angel ya Pak. Mangan iki loh Pak. Harusnya stop, harusnya dikurangi, harusnya dibatasi. Kalau sudah itu Pak. Akhirnya program tahunan yang lalu itu yang mahal biayanya, obat, macam-macam, gagal saudara. Artinya gitu ya. Nah, tubuh jasmani bisa berat gitu ya saudara, bisa tambah kurus ya, mungkin kena penyakit makanya lebih kurus gitu ya saudara. Tapi kalau normal, lihat sehat ya. Nah demikian juga hidup rohani kan harusnya begitu, sakit apa sehat, kita perhatikan apa tidak saudara. Nah kalau kita perhatikan karakternya hidup di dalam Kristus, memperhatikan juga salah satunya hidup rohani kita, maka ketika ditimbang berat. Nah berapa banyak kita yang menyadari hal itu. Lalu ada juga di gereja yang namanya apa? Troublemaker ya. Ini bahasanya Paulus memang duri dalam daging. Itu saudara lain ceritanya ya. Tapi kalau di gereja ini ya seringkali kan orang berkata, waduh kamu ini kok duri dalam daging, di dalam tubuh gereja gitu ya. Artinya pembuat masalah. Kan saya pernah cerita Bapak Ibu Saudara, ada seorang ya dulu di Berea berjemaat suami istri. Kemudian ada masalah sedikit, ya kita selesaikan, minta maaf ya, saya anggap dia seperti papa saya, Bapak Ibu, selesai. Lalu setelah selesai, dia berkata apa? Sama Pak Tim sudah selesai, tapi sama Bu Tim belum selesai. Gitu saudara. Loh kan sudah minta maaf tadi barengan Om. Enggak, sama Pak Tim sudah selesai, sama Bu Tim belum selesai. Waduh, akhirnya apa? Keluar. Ya sudah nggak apa-apa, gitu ya. Ganti gembala dia saudara. Ketemu di gerejanya Pak Lujinte. Saya khotbah di situ, dia ada di situ. Loh, oh berjumpa di sini sekarang? Iya, ini saya menghindari Pak Tim ya. Kok ketemu Pak Tim lagi di sini? Katanya gitu saudara. Saya wes muak, bosan lihat Pak Tim sama Ibu. Loh katanya sama saya sudah selesai. Iya, sama Pak Tim sudah selesai, tapi sama Ibu nggak selesai. Sampai sekarang katanya. Loh, istri saya ikut. Ya minta maaf juga. Ya, tetap belum selesai. Ternyata Pak Lujinte juga cerita. Buat masalah itu, saudara, gitu ya, aneh-aneh. Terus beberapa waktu kemudian saya khotbah di GBI Berkat Bagi Bangsa, gitu ya. Om itu ada di situ. Ini piye toh, saudara-saudara? Iya, ini beneran loh, saudara. Memang dia, jadi memang buat masalah di gereja itu, ya otomatis karena dia ini pendatang kan, saudara. Ya kan tidak mungkin yang di dalam apa ngalah, betul, saudara. Akhirnya dia yang nggak bisa penyesuaian, ya akhirnya dia yang keluar lagi. Jadi kalau mau dipikir berapa bulan, paling lama paling 1 tahun, kemudian pindah lagi. Ini ketemu Pak Tim lagi di Berkat Bagi Bangsa. Lalu lama nggak ketemu,
ketemu di ATM BCA Jemur Andayani itu siang-siang waktu itu, saudara. Puji Tuhan dia sudah pikun sepertinya. Ketika di dalam ruang ATM itu saya sapa dia, oh siapa ya? Loh gitu saudara-saudara. Benar-benar pikun atau pura-pura tidak mau tahu saya lagi loh. Saya Timotius Om yang dulu di sini. Siapa ya? Loh gitu saudara. Istrinya ingat, saudara. Tapi dia bilang siapa ya? Terus disalami sama anak saya juga, siapa kamu? Loh, engkong, panggilannya kan engkong. Waktu itu anak-anak masih kecil ya, Seba 6 tahun, 4 Gracia. Ya masih kecil-kecil. Tahu waktu di Berea Ngagel itu, saudara-saudara. Terus terakhir mati orangnya, saudara-saudara. Itu temannya Bulia. Jadi yang ngajak itu Bulia Yelilia itu. Ya, untuk belajar Alkitab di tempat kami dulu, kemudian jadi jemaat. Ya memang orangnya suka belajar, saya salut. Tua tapi senang belajar. Tapi itu tadi, dia pelajari firman gak tahu untuk apa, saudara. Gak pernah bisa cocok satu dengan yang lain. Bahkan sama hamba Tuhan di gereja di mana dia berjemaat juga gak cocok di situ. Nah ini kan orang Kristen yang aneh, saudara. Makanya istilahnya apa? Troublemaker, pembuat masalah. Dia akan terus begitu. Dan yang terakhir di dalam gereja itu ada yang disebut berbuah atau mandul. Saudara, kalau mandul kata Alkitab tadi dibuang, diikat, lalu masuk ke dalam pembakaran. Supaya lebih banyak berbuah, Alkitab berkata dipotong. Nah, sebelum itu carang itu harus tinggal pada pokok anggur. Makanya Tuhan tadi berkata, kalau kamu di dalam aku, kamu berbuah. Tapi kalau kamu di luar aku, hidup di luar Kristus, tadi kata Alkitab, maka pasti akan mandul. Nah, kemudian kita lihat, nah ini sudah belajar khotbah hari Selasa kemarin ya. Ini termasuk apa? Yang kita pelajari kemarin. Judul, kemudian kalimat tanya, terus peralihan. Pintar, saudara. Yang gak ikut kelas Selasa ya bingung ya. Jadi judulnya hidup di luar Kristus. Kalimat tanyanya, apakah tanda-tanda hidup di luar Yesus? Betul toh? Terus kalimat peralihannya adalah tanda-tanda hidup di luar Yesus menurut Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 adalah sebagai berikut. Nah, akhirnya memberi contoh gitu nih Pak Bambang. Sebab kalau kita ngawur nanti dikomplain. Gitu ya, nggak sesuai. Ya, padahal selama ini saya Pak Bambang, pembicara yang lain juga khotbahnya sudah sesuai loh sebenarnya. Nggak tahu Bapak Ibu menyadari nggak? Ya, sudah sesuai loh. Bahkan semua khotbah saya bukukan. Ya, sama rekan-rekan hamba Tuhan di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke Taiwan juga itu buku saya itu, saudara. Loh, ini kan menolong sekali yang baru berkhotbah. Ya memang susunannya begitu. Pak Yohanes dan teman-temannya kan beli bukunya, saudara. Lah, iki apa sesuai Pak? Loh, yo enak toh. Jadi sudah sesuai polanya. Loh, saudara. Poin-poinnya dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama, tanda-tanda hidup di luar Yesus adalah, nah ini ya, ketemu ya Bapak Ibu, tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena tidak berakar. Betul, saudara? Tuhan memberi dua analogi. Nah, harus ada ilustrasinya. Nah, tuh. Jadi mempersiapkan ini juga rada mumet, saudara-saudara. Kenapa? Karena Selasa itu sudah belajar. Nanti kalau nggak sesuai, waduh gawat ini, saudara. Jadi ilustrasinya, analoginya adalah yang pertama tumbuhan atau tanaman, yang kedua nanti apa? Kalau bicara kedewasaan, seorang anak yang baru lahir. Nah, analogi yang pertama adalah tanaman, pohon anggur di situ ya, saudara. Kalau di luar Yesus pasti tidak berbuah karena carangnya, cabangnya tidak menempel kepada pokok anggur. Nah, kenapa saudara? Coba lihat, kita punya tanaman, kemudian bagaimana bisa berharap buahnya banyak kalau tanaman itu tidak berakar? Betul?
Lalu kalau tidak berakar, bagaimana bisa bertumbuh? Nah, jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak. Bagaimana kok bisa tidak bertumbuh? Karena tidak berakar ke dalam. Seringkali kan inginnya apa? Berakar ke dalam, bertumbuh ke atas. Wah, keren ya saudara saya. Berakar ke dalam, bertumbuh ke atas. Pertanyaannya adalah, berakar yang seperti apa? Bertumbuh yang seperti apa? Coba satu ayat di dalam Kolose pasal yang kedua ya. Saya ingat ayat itu, saudara. Di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan 7, yang berbunyi demikian. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Kita semua sudah terima Yesus. Nah, setelah terima Yesus apa? Selesai. Hore, Kristen. Percaya Yesus. Enggak, Bapak Ibu. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Di dalam Dia. Terus setelah itu apa? Apa buktinya tetap hidup di dalam Yesus? Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi hidup di dalam Yesus itu ketika apa? Di situ dikatakan berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, terus bertambah teguh dalam iman sebagaimana yang diajarkan. Kenapa saudara? Karena jemaat Kolose menghadapi bidat, ya, ajaran sesat. Sampai hari ini ajaran sesat atau bidat tetap ada. Tetap adanya seperti apa saudara? Ada rumus ya. Iman, keselamatan, ketaatan. Coba Bapak Ibu renungkan. Iman, keselamatan, ketaatan. Antara iman, keselamatan, dan ketaatan ada tanda apa di situ? Lalu ada lagi keselamatan, iman, ketaatan atau perbuatan. Yang nomor satu apa yang nomor dua? Nah, bingung ya. Ini sederhana. Iman, keselamatan, ketaatan. Yang satu keselamatan, iman, ketaatan atau perbuatan. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Masih bingung? Sekali lagi. Iman, keselamatan, ketaatan atau perbuatan. Lalu yang kedua, keselamatan, iman, ketaatan atau perbuatan. Yang mana? Kalau di kalkulator pakai tanda apa itu? Pak Ludo bingung ya? Pak Tim kerja semumet seharian kepanasan, suruh mikir lagi. Nah, umumnya yang kedua ini, keselamatan sama dengan iman plus perbuatan. Betul enggak? Iya kan? Kadang-kadang begitu kan? Nah, itu bidat yang ada di Galatia, itu yang ada di Kolose juga. Jadi imannya plus, Injilnya plus, saudara. Atau ada yang minus juga. Nah, tapi yang pertama tadi bukan iman plus keselamatan sama dengan perbuatan. Enggak, Bapak Ibu. Iman, panah, keselamatan, panah, ketaatan. Jadi artinya apa? Kita bisa percaya kepada Yesus, berarti kita sudah diselamatkan. Setelah sudah diselamatkan, kita melakukan ketaatan. Nah gitu ya. Nah itu yang dimaksud Kolose pasal 2. Sudah di dalam Yesus, sudah menerima Yesus, maka hidup kita terus berakar ke dalam, di dalam Kristus. Kemudian terus dibangun di atas. Dan yang terpenting apa? Berteguh dalam iman sebagaimana yang diajarkan. Nah ini bicara ketekunan, saudara. Dan akhirnya apa? Bicara kedewasaan. Analogi yang kedua seperti bayi yang baru lahir terus bertumbuh. Iya kan? Masa ada yang bayi terus di sini? Berarti kelainan, punya sakit penyakit Bapak Ibu. Tapi yang normal
Pasti dia akan terus bertumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, tua, sempurna. Mati maksudnya di dunia. Tapi kalau sudah dalam kekekalan artinya sempurna, artinya kekal di sana. Itu hidup di dalam Yesus. Ada pertumbuhan, ada kedewasaan. Kalau di luar Yesus nggak mungkin dewasa. Lalu yang kedua, apa tanda-tandanya? Nah, ayat 5b tadi ya. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke. Siapa yang diandalkan dalam hidup ini? Apa yang saudara andalkan dalam hidup ini? Gitu ya. Seringkali kalau sudah mati, ya baru ingat. Yang ingat saudaranya. Kalau yang mati ya nggak ingat, mati dulu saudara. Tapi yang kemarin saya mengingatkan kepada jemaat perkabungan, ya, suaminya Bu Indah, Bapak Ibu, dua analogi yang dikatakan oleh Alkitab tentang hidup manusia. Yang pertama seperti uap, yang kedua seperti rumput. Gitu ya, saudara. Kalau uap atau terjemahan lain kabut, sebentar kelihatan lalu sirna. Ibu-ibu masak, umur, mendidih, dibuka keluar uapnya. Terus habis itu, nah hilang. Yang kedua, kalau kabut di gunung, ya ini Pak Dok ya, naik gunung kabut gitu ya. Terus ada kabut, ya lama-lama dia hilang juga. Nah itulah hidup manusia. Nah itu pakai analogi begitu ya. Apa yang mau diandalkan? Kekayaannya yang banyak, bisa membeli obat-obatan dan akhirnya dia hidup terus. Ada salah satu anggota Komsel itu, aduh biayanya banyak. Ya, kanker biayanya banyak, cerita biayanya banyak. Masih stadium awal makanya bisa tertolong, ya tentunya apa? Berobatnya mesti ke luar negeri, Bapak Ibu, kena dokter yang di sana. Kemudian obatnya dia bilang, wih mahal Pak, ini. Setelah ini berakhir, kemo berakhir, lalu ada lagi sampai berapa kali, ini setahun. Wih, kalau saya mungkin ikut saudara-saudara gitu ya. Iya. Kalau saudara berpikir, aduh masalah itu berat, masalahnya dia lebih berat ya kira-kira. Ya jadi nggak berat karena apa? Bisa bayar, orang kaya memang. Makanya saudara jangan pikir orang kaya hidupnya enak, ternyata juga punya masalah. Makanya masalah nggak bisa tertukar Bapak Ibu. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Coba kalau kita dikasih masalah model begitu, coba apalagi mungkin diri dijual pun nggak laku saudara. Atau nggak cukup untuk menutupi biayanya itu. Jadi nggak mungkin tertukar, gitu ya. Seberat-beratnya, ya itulah yang kau harus tangguh, ya bersyukur, saudara-saudara. Nah apa yang mau diandalkan gitu? Punya uang banyak ya, oke. Yang sampai kapan ya? Semoga sebelum uangnya habis ya, semoga jangan habis karena kerjaannya masih ada gitu ya, saudara, bisa nutupin semuanya itu. Tapi kalau sudah habis pun ya terus gimana? Ya sudah, gitu ya. Apalagi saudara, jabatan, kedudukan, kolega-kolega, waduh. Kalau orang mati saya pernah melayani ya, karangan bunganya itu sampai tembok-temboknya parkir itu di ruang VIP itu. Dia sewa 5 ruang VIP ya. Jadi ibadah penghiburannya bukan malam tapi siang jam 1. Khusus keluarga besar. Saya masih ingat. Karangan bunganya full. Ayo bisa menolong. Tetap mati kan? Tetap mati. Makanya hidup manusia diumpamakan seperti uap. Ya seperti bunga rumput. Bunga rumput itu indah apa jelek sih? Kalau pengen tahu di rumah saya itu banyak rumput saudara. Rumput liar gitu ya, jelek ya, sebentar kelihatan lalu lenyap, layu. Nah apa yang mau diandalkan? Nah kemarin kebakaran heboh itu ya saudara, lalu kena angin semua habis. Apa yang mau diandalkan? Makanya Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita terus di dalam Dia, karena kita bisa mengandalkan Tuhan. Lalu sedikit lagi, apa tanda-tanda berikutnya? Nah, di luar aku kamu dibuang keluar, kering, dikumpulkan atau diikat, lalu dibakar. Artinya apa? Binasa. Itu yang dikatakan Alkitab. Kemudian yang paling akhir saudara, itu ya. Nah, ayat 7.
doanya tidak dikabulkan. Doa apa? Seringkali kita berpikir ya sembarang doa lah Pak. Oh enggak. Bapak Ibu lihat ya. Doa, kalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Minta apa sih sebenarnya? Oke, nanti kelas kami setelah homiletika cara menafsir. Gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu materi-materi yang lain, dan sudah lihat di situ minta apa sebenarnya di situ? Bukan minta yang lain loh. Minta apa? Minta berbuah. Jadi kalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah engkau supaya berbuah, pasti dikabulkan. Asal Yesus di dalam kita, kita di dalam Dia, firman-Nya ada di dalam kita, kita ada di dalam firman-Nya. Nah kalau di luar itu berdoa supaya berbuah, jangan harap dikabulkan Tuhan. Wah jadi ngeri ya saudara-saudara. Jadi Kristen yang agamawi itu Kristen di luar Yesus sebenarnya Bapak Ibu. Tapi sebaliknya Kristen yang pengalaman itu Kristen di dalam Kristus. Lalu yang terakhir, ini penting Bapak Ibu. Di ayat yang ke-8 dikatakan apa? Kalau engkau di luar aku, maka kamu tidak akan pernah bisa menjadi murid Tuhan yang sejati. Karena Tuhan berkata apa? Kalau engkau di dalam aku, dengan demikian kamu akan disebut murid-muridku. Nah Bapak Ibu, kembali satu kata, pemuritan. Mungkin orang berkata ini gak enak Pak, pemuritan. Saudara, saya sekarang jadi dosen, Pak Abang jadi dosen. Dulu kita ya pernah jadi murid. Apalagi dosen teologi, berarti harus pernah jadi murid teologi. S1 4 tahun karena reguler, S2 10 tahun. Kesuwen aku ini Bapak Ibu. Gelarnya MA ya, mahasiswa abadi 10 tahun. Gitu ya. ME sama MTH. Kesuwen saudara-saudara. Tapi ya memang senang sekolah ya udahlah gitu ya. Terus S3-nya 3 tahun. Jadi genap berapa? 17 tahun loh. Saya belajar teologi, belajar Alkitab. Terus pintar. Bodoh sih saudara-saudara. Ya, masih kurang. Bapak Ibu, ini bukan untuk bangga-banggaan ya, bukan. Ini untuk mengajar Bapak Ibu supaya pengajarannya itu tidak sesat. Loh, sampai begitu? Jangan sampai saya salah, Pak Bambang salah mengajarkan. Makanya Pak Bambang tahun ini kayaknya lulus ya doktornya. Loh, lihat sampai S3. Saudara bersyukur punya hamba Tuhan doktor KB. Nanti habis itu majelisnya pengurusnya STH semua. Keren sih saudara. Oh, amin, amin. Sebelum masuk STH ikutlah kelas Selasa dulu. Itu benihnya STH, gitu ya. Nanti kalau ada STT cari murid, loh ini loh ada jemaat yang sudah belajar dengan materi ini. Oh bisa loh Bapak Ibu di STH kan, gitu ya. Ya tapi tunggu mata kuliahnya banyak dulu Bapak Ibu. Dan itu kalau disetujui, gitu ya. Nah Bapak Ibu lihat, jadi pengajar harus jadi murid. Sampai hari ini ada buku baru nih. Sudah saya bawa ya Bapak Ibu untuk perpustakaan gereja. Semua jemaat harus belajar itu. Institusionya John Calvin. Wabot buat bantal langsung tidur saudara. Nanti kalau pengen tahu ada di bawah ya. Ih, ampun, itu bukan tebelnya 1 rem loh ya. 1 rem itu berapa lembar? 500 ya. Kayaknya 2 rem, jadi 1000 halaman bolak-balik. Hurufnya ciri-ciri lagi gitu ya. Dan itu 2 jilid. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin 1 jilid, tapi karena terjemahkan bahasa Indonesia jadi 2 jilid. Bapak Ibu mahal loh belinya. Itu sudah diskon loh, harga asli 900 sekian. Diskon kena jadi 700 gitu. Kalau saya member lebih murah dikit. Gitu ya, saudara. Saya juga beli. Kenapa? Karena ini buku 500 tahun yang lalu sampai sekarang tetap dipakai. Mungkin buku saya habis dibaca ya wis gitu ya. Tapi bukunya John Calvin usianya sudah 500 tahun, diterjemahkan ke berbagai macam bahasa.
Bapak Ibu. Dan puji Tuhan bahasa Indonesianya baru terbit. Saya punya software CD tapi bahasa Inggris. Ampun, bahasa Inggrisnya wangel Bapak Ibu. Wis gak ngerti. Puji Tuhan kok ada bahasa Indonesianya. Nah Bapak Ibu, itu yang diajarkan. Sebelum jadi pengajar, jadi murid dulu. Bapak Ibu, pemuridannya kapan? Di sekolah minggu. Ya. Nanti kalau sudah di sekolah minggu, komsalnya sudah jalan, nanti Bapak Ibu yang ngajar anggota selnya. Lalu berapa waktu kemudian nanti dievaluasi, anggota selnya kalau sudah bisa mengajar, cari anggota yang belum join di kelompok sel. Jadi akan terus begitu. Gitu ya Pak Amir. Sampai Tuhan Yesus datang nanti begitu saudara. Kenapa saudara? Kalau saudara nggak mau, jemaat nggak berminat, jangan-jangan belum di dalam Kristus, tapi di mana? Di luar Kristus. Yang paling akhir ada di foto profilnya WA Group kami. Wah ini bagus sekali. Pemuritan. Apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat nggak? Sudah masuk grup situ, lihat nggak? Karo ya, kecil soalnya. Ya diperbesar. Ya ini besar ya, saudara. Pemuritan adalah tentang menjadi. Ada dua ya. Menjadi apa? Pengikut Kristus yang dewasa secara rohani. Nah kalau kita jadi murid nggak dewasa, bagaimana bisa ngajar? Bapak Ibu Saudara. Jadi levelnya kita, ketua komsel, pengurus, pelayan Tuhan, itu harus lebih dari jemaat. Gitu ya. Jadi menjadi dan menghasilkan pengikut Kristus yang dewasa secara rohani. Jos Bana. Ini penting saudara. Karena itu intisari dari kekristenan. Kalau kita menolak semuanya ini, berakhirlah kekristenan itu sebenarnya. Berakhirlah gereja itu. Banyak, jumlahnya banyak. Yang masuk gereja banyak, penuh sesak, gak cukup, bangun lagi, lebarkan lagi. Tapi ujungnya kemana saudara? Kalau tidak di dalam Kristus, ujungnya menuju kepada kebinasaan. Biarlah ini mengingatkan kita semua, saudara, untuk tetap di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan setiap kami, bahkan mungkin menegur setiap kami, kalau kami kedapatan hidup di luar Kristus. Kami Kristen agamawi. Kami Kristen melakukan segala ritual-ritual, tapi sebenarnya kami tidak mengasihi Tuhan. Tetapi kami hanya supaya dilihat orang bahwa kami ini Kristen. Tetapi ketika Engkau melihat kami, Engkau mendapati kami, sesungguhnya kami hidup di luar Kristus. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan setiap kami, kalau kami di luar Kristus, kami binasa. Kalau kami di luar Kristus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kami di luar Kristus, Tuhan, kehidupan yang jauh dari hadirat Tuhan, kehidupan yang sangat mengerikan, karena kami tidak ada di dunia ini yang kami andalkan kecuali Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.